Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini gue akan membahas alur sebuah film yang berjudul A Silent Face. Film ini menceritakan tentang seorang gadis tuli dan bisu yang dijauhi teman-temannya, namun tetap bersikap baik terhadap mereka. Akankah dia sanggup bertahan sampai ia dewasa? Dan inilah alur cerita A Silent Voice 2016. Awal cerita dimulai di suatu sekolah yang menceritakan seorang siswi pindahan yang bernama Nishimiya Shoko, di mana dia mendapat kelas yang kurang baik untuknya. Karena di kelas inilah Nishimiya bertemu dengan Ishida Soya yang terkenal suka usil kepada temannya yang lain. Pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja, hingga sekolah mereka memutuskan untuk memberikan pelajaran tambahan selama 3 menit setiap paginya untuk mempelajari bahasa isyarat yang tak lain bertujuan agar mereka dapat berkomunikasi dengan Nishimiya. Hal ini mendapat penolakan dari teman sekelas Nishimiya yang bernama Ueno yang juga teman akrabnya si Soya, di mana Ueno secara terang-terangan menolak keputusan dari guru. Tapi seorang siswi bernama Sahara justru menyambut dengan baik keputusan ini dan menyetujui pelajaran tambahan yang diberikan. Keesokan harinya terjadi momen yang membuat Ueno makin tidak menyukai Nishimiya. Saat Ueno disuruh membacakan sebuah teks, dia diperingatkan oleh gurunya karena intonasi baca yang buruk. Tapi giliran Nishimiya membaca, dia malah tidak ditegur sama sekali. Hingga ketika Soya disuruh membaca, dia pun meniru suara Nishimiya. Dan hal ini tentu saja membuat Soya ditegur oleh gurunya. Sejak kejadian itu, Ueno menghasut murid lainnya untuk menjauhi Nishimiya. Ketika Nishimiya sendirian, Soya mencoba menghampirinya. Ia mengira Soya akan menghiburnya, tapi ternyata satu-satunya teman Nishimiya di sekolah hanyalah Sahara, dan mereka selalu tambah akrab. Hal ini membuat Soya dan Ueno berniat melukai perasaannya dengan menuliskan di papan tulis sebuah kalimat yang berisikan bahwa Sahara meninggalkan banyak temannya sejak kehadiran Nishimiya. Nishimiya pun masuk ke dalam kelas dan melihat tulisan itu. Kemudian Soya berpura-pura menghapusnya seolah itu bukanlah perbuatannya. Akan tetapi Nishimiya tidak merasa bersedih sedikit pun seperti yang mereka harapkan. Dan malah Nishimiya menuliskan kata terima kasih kepada Soya. Sejak saat itu, Soya tidak pernah berhenti mengganggu dan menjahili Nishimiya setiap harinya. Dia juga sering membuang alat bantu dengar Nishimiya dan bahkan mencopot paksa hingga mengakibatkan telinga Nishimiya terluka. Sewaktu pulang sekolah, Soya dan teman-temannya dicegat oleh Nishimiya seorang diri. Tapi Nishimiya datang bukan untuk membalas perbuatan Soya kepadanya, melainkan menuliskan permintaan maafnya, walaupun dia tidak tahu dia punya salah apa kepada Soya. Setelah itu, Nishimiya berharap agar Soya mau berteman dengannya. Akan tetapi Soya tetap menolak dan malah membuang buku komunikasinya ke dalam kolam. Dan entah kenapa, Soya jugalah yang mengambil buku itu dari dalam kolam. Keesokan harinya di dalam kelas, Nishimiya tidak masuk sekolah. Dan kepala sekolah sedang menyelidiki laporan dari ibu Nishimiya yang mengatakan bahwa alat bantu dengar Nishimiya telah hilang dan rusak sebanyak 8 kali dalam 5 bulan terakhir. Dia mencurigai bahwa Nishimiya sudah menjadi korban bully dan meminta para murid untuk mengaku. Awalnya tidak ada yang berani mengaku, hingga wali kelas mereka memukul papan tulis dan menyuruh Soya untuk berdiri dengan suara yang keras. Soya pun akhirnya berdiri dan mengakui kesalahannya, tapi dia mengatakan bahwa temannya yang lain juga ikut membuli Nishimiya. Padahal dialah tokoh utama di balik pembulian Nishimiya. Dan teman-temannya yang lain tidak terima, hingga akhirnya satu kelas kompak untuk memusuhi Soya, dan bahkan ada yang kesal dengannya. Sementara di rumah, ibu Soya juga sudah mengetahui perbuatan buruk anaknya di sekolah. Dia mengajaknya untuk menemui ibu Nishimiya dengan maksud mengganti rugi alat bantu dengar yang sudah dirusak dan dihilangkan oleh Soya, yang terbilang mahal harganya. Sebelum pulang, Soya mendapat pesan dari ibunya agar menjadi anak baik mulai besok. Keesokan harinya di sekolah, Soya tidak sengaja melihat Nishimiya sedang mengelap mejanya. Soya kemudian secara kasar memaksanya untuk berhenti. Tapi seperti biasa, Nishimiya membalasnya dengan senyuman, yang membuat Soya merasa kesal, sehingga dia mendorong Nishimiya. Hingga puncaknya kesabaran Nishimiya habis dan balik melawan Soya. Nishimiya juga mengatakan bahwa selama ini dia selalu berusaha berbuat baik kepada semua orang. Tapi entah kenapa Soya membalasnya dengan cara sebaliknya. Tak lama setelah itu, wali kelas mereka menginformasikan bahwa Nishimiya sudah pindah ke sekolah lain. Setelah kepindahan Nishimiya, akhirnya Soya menyadari bahwa setiap hari mejanya selalu dicoret-coret oleh teman sekolahnya yang masih kesal kepada Soya.
Dan ternyata Soya sudah tidak diterima bergaul dimanapun hingga bertahun-tahun berlalu. Dan Soya sudah beranjak dewasa. Dia juga menjalani kursus di sekolah yang menyediakan kelas bahasa isyarat. Secara tak sengaja, dia bertemu dengan siswi sekolah tersebut, yang bila diperhatikan itu adalah Nishimiya yang sudah dewasa. Dan benar, itu adalah Nishimiya. Soya kemudian memanggilnya, lalu memperkenalkan diri. Akan tetapi setelah mendengar nama Soya, Nishimiya langsung lari ketakutan. Dengan segera ia mengejarnya dan mengembalikan buku yang pernah ia lempar ke kolam. Dengan menggunakan bahasa isyarat yang sudah dia pelajari, Soya kemudian menyampaikan permintaan maafnya dan mengungkapkan keinginannya untuk berteman dengan Nishimiya. Keadaan pun kini sudah berbalik. Ternyata, selama ini Soya selalu dihantui rasa bersalahnya kepada Nishimiya. Bahkan sampai SMA pun, tidak ada yang mau berteman dengannya. Karena mereka tahu kalau Soya adalah seorang pembuli yang sangat keterlaluan. Hingga Soya merasa kesepian di tengah murid lainnya. Dan dia lebih sering menyendiri. Seperti orang yang sedang putus asa, dia juga menggambarkan tanda silang kepada semua orang yang tak pantas berteman dengannya, termasuk siswi yang bernama Kawai Miki yang juga teman SD Soya dulu. Suatu hari, Soya melihat seorang siswa yang akan merampas sepeda milik siswa lain, hingga salah satunya berteriak minta tolong dan dipaksa untuk meminjamkan sepedanya. Kemudian Soya mendekat dengan maksud meminjamkan sepeda miliknya. Padahal saat itu adalah jadwalnya untuk kursus bahasa isyarat, sehingga dia pun pergi dengan jalan kaki. Di tengah jalan, dia menemukan potongan kupon roti panjang. Dia pun mendapat ide untuk menukarnya dan membawa roti itu menuju kelas Nishimiya sebagai alasan untuk bertemu. Setibanya di depan pintu kelas, Soya dihalangi dan tidak diinginkan bertemu Nishimiya oleh seorang gadis yang bernama Yuzuru Nishimiya yang kelihatannya lebih muda dari dirinya. Soya pun menunda pertemuannya dengan Nishimiya. Hingga pada sore harinya, saat ia sudah pulang dari kursus, Soya kembali bertemu dengan teman sekolahnya yang berniat mengembalikan sepeda miliknya. Anak itu bernama Nagatsuka Tomohiro. Dan sejak saat itu, mereka pun menjadi teman baik. Soya kembali mendatangi kelas Nishimiya dengan cara seperti sebelumnya. Akan tetapi Yuzuru tak memperbolehkan siapapun untuk masuk dan menemui Nishimiya sampai kapanpun. Yuzuru berkata bahwa dirinya adalah pacar Nishimiya, agar tidak ada orang yang mengganggunya. Dan Soya tampaknya harus menunda lagi rasa ingin bertemunya dengan Nishimiya, karena tertahan oleh Yuzuru. Beruntung tiba-tiba Nagatsuka datang, dan memaksa Yuzuru menyingkir, hingga terjadi sedikit perkelahian di antara mereka berdua, yang mengakibatkan Nishimiya menyadari kedatangan Soya. Akan tetapi Soya yang malu dengan keributan tadi, langsung pergi, dan kemudian Nishimiya mengejarnya. Dan pada akhirnya, mereka memiliki waktu berduaan di sebuah jembatan, dan saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kemudian tanpa sengaja buku milik Nishimiya terjatuh ke dalam air. Nishimiya pun harus terjun ke air untuk mengambil buku miliknya, yang disusul oleh Soya. Kejadian itu pun berhasil dia foto oleh Yuzuru menggunakan kamera yang dia bawa. Lalu setelah itu, Yuzuru memposting foto tersebut pada malam harinya ke akun media sosial palsu, yang kemudian membuat Soya menjadi viral keesokan harinya. Hal ini kemudian berdampak kepada Soya yang akhirnya membuat ia mendapat skorsing dari sekolahnya. Di hari pertamanya menjalani skorsing, dia dimintai tolong untuk menjemput keponakannya yang bernama Maria di sekolah. Kemudian Maria bilang kepada Soya bahwa di lorong tempat bermain ada orang yang sedang tertidur. Soya kemudian masuk ke dalam untuk melihat orang itu yang ternyata itu adalah Yuzuru. Setelah bangun, Yuzuru berkata jujur kepada Soya dan mengaku bahwa dialah orang yang menyebarkan fotonya kemarin, hingga Soya harus diskor dari sekolahnya. Sulit dipercaya, Soya tidak marah dan malah mengajak Yuzuru ke rumahnya untuk makan bersama. Di malam hari, Yuzuru diam-diam meninggalkan rumah Soya dan berjalan sendirian di saat hujan. Namun Soya menyusulnya menggunakan satu payung untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, mereka membicarakan Nishimiya. Dan walaupun merasa aneh, tapi Soya masih percaya bahwa Yuzuru adalah pacar Nishimiya, sehingga dia mengatakan untuk tidak akan mengganggu Nishimiya lagi. Sesampainya di sebuah jembatan, mereka berpisah, dan Yuzuru mengungkapkan kepada Soya melalui bahasa isyarat bahwa dirinya bukanlah pacar Nishimiya, melainkan adik perempuannya. Ibu Yuzuru yang merupakan ibu dari Nishimiya ternyata sudah menunggu. Dia lalu menghampiri Soya, dan kemudian menamparnya, karena dia masih kesal melihat wajah Soya. Di sisi lain, Nishimiya yang sudah memaafkan Soya berencana untuk mencari temannya waktu SD dulu, yang bernama Sahara. Dan pada akhirnya, mereka pun menemukan Sahara teman baiknya dulu, di sebuah stasiun kereta. Kemudian Nishimiya dan Sahara saling mengobrol layaknya seorang gadis dewasa.
dan itu membuat Soya merasa tidak enak, lalu kemudian meninggalkan mereka berdua. Saat menyeberang jalan, dia bertemu dengan Ueno, teman semasa SD-nya dulu, yang sedang membagikan kupon promo kepada orang yang sedang lewat. Beberapa hari kemudian, Soya bersama Nagatsuka mendatangi toko di mana Ueno bekerja sampingan. Namun Ueno malah bersembunyi setelah mengetahui kedatangan Soya. Saat Soya pulang, dia bertemu Yuzuru yang sedang bertamu di rumahnya. Lalu Soya menitipkan dompet kepala kucing untuk diberikan kepada kakaknya sebagai hadiah. Yuzuru pun memberikan dompet itu kepada Nishimiya di malam harinya. Tibalah di suatu pagi, saat Soya dikejutkan dengan kedatangan Ueno yang kemudian langsung duduk di belakang sepedanya. Sementara itu, Nishimiya di seberang jalan sedang membawa dompet pemberian Soya yang berasal dari tempat Ueno bekerja. Kemudian Ueno menghampiri Nishimiya untuk melakukan kebiasaan buruknya yang tak berubah, yaitu merampas alat bantu dengar Nishimiya dan akan membuangnya. Tapi Soya menghentikannya dan mengembalikan alat itu kepada Nishimiya, lalu meminta maaf. Di hari berikutnya, Nishimiya yang merubah penampilannya bertemu dengan Soya, lalu dia memberanikan diri untuk berbicara kepada Soya. Tapi karena tidak biasa berkomunikasi dengan cara itu, Soya pun menyarankan untuk menggunakan bahasa isyarat. Sebelum Soya pergi, Nishimiya pun memberikan sesuatu kepadanya sebagai bentuk terima kasih atas pemberiannya kemarin. Setelah mengumpulkan keberanian, Nishimiya lalu mengungkapkan isi hatinya kepada Soya. Tapi hal itu disalah tanggapi oleh Soya, yang mengira Nishimiya mengucapkan Suki, yang berarti bulan. Karena tak tahan malu bercampur rasa kesal, Nishimiya pun pergi. Setelah sekian lama hanya berinteraksi secukupnya, akhirnya Kawai dan penampilan barunya menerima kembali pertemanannya dengan Soya. Kawai juga mengatakan ada satu murid bernama Shiba yang juga ingin berteman dengan Soya. Dengan bertambahnya teman, Soya pun berencana untuk pergi liburan bersama mereka. Tibalah di hari libur, dan mereka mengunjungi taman bermain. Di sana Ueno meminta Soya untuk membelikan takoyaki, yang ternyata penjaganya adalah teman baik Soya saat SD, di mana dia meninggalkan Soya saat dirinya mencoba bertanggung jawab atas perbuatan kepada Nishimiya. Ternyata ini sudah direncanakan oleh Ueno yang memang ingin menyatukan mereka kembali. Ueno kemudian mengajak Nishimiya untuk menaiki salah satu wahana, tapi sebelumnya Yuzuru menitipkan kameranya kepada Nishimiya dan mereka berdua pun terlibat percakapan di dalam wahana. Keesokan harinya, Yuzuru mendatangi rumah Soya untuk memperlihatkan hasil video rekaman yang terekam dari kameranya, di mana Ueno mengatakan kepada Nishimiya bahwa dia membenci kehadiran Nishimiya yang dianggapnya sudah memecah belah pertemanannya dengan Soya di SD dulu. Walaupun Nishimiya terdengar minta maaf, tapi Ueno menolaknya dan terlihat dia malah sempat memukul Nishimiya. Keesokan harinya di kelas, Soya dan Kawai terlibat perdebatan karena percakapannya membahas Nishimiya pada zaman SD dulu, hingga mereka kembali saling menuduh satu sama lain. Akhirnya perdebatan itu mereka coba selesaikan di luar jam sekolah, dan mereka pun berkumpul untuk berdiskusi, termasuk Ueno dan Sahara yang juga datang. Walau sempat saling memaafkan, tapi kesalahpahaman kembali terjadi yang membuat pertengkaran di antara mereka. Shin berpindah ke acara pemakaman nenek Nishimiya dan Yuzuru yang membuat mereka merasa bersedih, khususnya Nishimiya. Soya kemudian mencoba menghibur mereka berdua dengan mengajaknya jalan-jalan agar bisa melupakan sedikit kesedihan. Yuzuru dan Nishimiya mengajak Soya untuk mempersiapkan kue ulang tahun untuk ibu mereka, yang dimana ibu Nishimiya masih terlihat kesal kepada Soya, tapi pada akhirnya diterima untuk makan kue ulang tahun bersama. Di tengah perayaan, Yuzuru mengajak Soya untuk ikut bersama mereka melihat festival kembang api besok malam. Dan di malam selanjutnya, mereka pun datang bersama-sama. Ketika Yuzuru sedang membeli cemilan, tak lama kemudian Nishimiya pamit pulang kepada Soya dengan alasan dirinya akan pergi belajar, padahal pesta kembang api baru saja dimulai. Tapi dia tetap pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Soya. Yuzuru yang kembali dengan cemilannya kemudian meminta tolong kepada Soya untuk mengambil kameranya yang ketinggalan di rumah. Soya pun pergi untuk mengambilnya. Saat pandangan Soya tertuju pada jendela, dia terkejut melihat Nishimiya yang sudah bersiap untuk menjatuhkan diri ke bawah untuk mengakhiri hidupnya, karena dia berpikir dirinya selalu membawa masalah untuk orang lain. Tapi Soya masih sempat menggapainya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik Nishimiya. Soya kemudian berdoa, jika Nishimiya berhasil selamat,
maka Soya berjanji akan menempatkan dirinya kepada lingkungan sekitar sebagai pribadi yang lebih baik. Walau pada akhirnya Nishimiya berhasil diselamatkan, tetapi malah Soya yang berbalik terjatuh. Soya pun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami koma. Dan tak lama kemudian, Yuzuru datang bersama ibunya untuk menjenguk sekaligus meminta maaf kepada ibu Soya atas apa yang terjadi, yang disebabkan tindakan bodoh anaknya. Sementara itu, Ueno memberikan pelajaran kepada Nishimiya di luar rumah sakit, dan tidak berhenti menyalahkannya atas kejadian ini. Hingga ibu Nishimiya datang dan menamparnya. Tapi Ueno malah balik menyerang, dan terjadilah perkelahian, dan akhirnya dipisahkan oleh ibu Soya. Beberapa hari kemudian, ia berinisiatif untuk meminta maaf kepada sahabat lamanya, yang juga sahabat Soya, untuk memperbaiki hubungannya dengan cara mendatangi mereka satu persatu. Di malam harinya, Nishimiya bermimpi tentang Soya yang membuat ia terbangun dan khawatir dengan kondisi Soya. Ia kemudian menyelinap dan keluar menuju jembatan dan menenangkan diri. Di saat bersamaan, Soya juga terbangun dan melepas alat medis di tubuhnya. Kemudian dia menuju jembatan tempat Nishimiya berada. Mereka pun bertemu dan saling meminta maaf satu sama lain. Soya juga berjanji akan membantu Nishimiya untuk keluar dari masalah hidupnya sebagai seorang teman. Beberapa hari kemudian, Soya yang sudah sehat diminta ibunya untuk menemui Ueno yang juga sudah menunggunya untuk mengucapkan terima kasih karena Ueno lah yang merawat Soya saat ia koma. Keesokan harinya, saat Soya sudah sepenuhnya sembuh dan dia akan menghadiri festival di sekolahnya ditemani Nishimiya. Pada awalnya Soya tidak berani untuk menatap orang di sekelilingnya, yang bahkan mereka terdengar sedang membicarakan Soya. Tapi Nishimiya berusaha menghiburnya. Soya kemudian izin pergi ke toilet sebentar, dan di sana ia dihampiri oleh Nagatsuka yang sudah rindu dengannya. Di depan toilet, Soya sudah ditunggu oleh teman yang lain, termasuk Ueno dan Sahara yang menghadiri festival. Akhirnya Soya meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka semua. Sementara Ueno masih tidak berubah dan tetap membenci Nishimiya. Di lapangan area festival, akhirnya Soya mencoba terbiasa untuk menatap orang di sekitarnya, dan dia akhirnya berhasil. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan suka membuli orang lain, karena hal buruk yang kita lakukan akan berakibat kepada diri kita di kemudian hari. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saksikan juga video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.